Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, yakni tentang keistimewaan qalbu. Sesungguhnya Allah menganugerahkan nafsu amarah dan indra lahiriah maupun yang bersifat goib kepada binatang, hampir sama dengan yang dianugerahkan kepada kita sebagai manusia. Namun pada manusia ada sesuatu yang membuatnya berbeda, yaitu diberinya akal, ilmu, dan qalbu. Inilah yang dapat mengantarkan seseorang kepada kemuliaan dan dapat mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu diketahui keistimewaan qalbu pada buku ini, yang mana dengan keistimewaan itu manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sarana ilmu, pengetahuan, dan irodah atau dalam artian kehendak. Manusia dibekali ilmu, karenanya dia lebih istimewa dibandingkan makhluk lainnya. Ilmu yang dimaksudkan adalah pengetahuan tentang hakikat kehidupan yang berhubungan dengan akal. Ini ada kaitannya dengan panca indera. Jika akibat yang ditimbulkan dari suatu perkara itu menghasilkan kebaikan atau kemaslahatan, maka ada kehendak untuk melakukannya, ada keinginan untuk menempuhnya. Inilah yang disebut irodah. Hal yang demikian itu bukan kehendak nafsu syahwat dan bukan kehendak binatang. Binatang tidak mempunyai akal, sehingga ketika bertindak tidak pernah berpikir apakah hasil akhirnya menguntungkan atau merugikan. Ia hanya mengandalkan insting. Dapatlah dipahami bahwa qalbu manusia itu berkaitan dengan ilmu dan irodah, sedangkan binatang tidak memiliki ilmu dan irodah. Bahkan anak kecil pun belum memiliki dua hal tersebut. Ilmu dan irodah akan muncul di saat mereka memasuki usia matang atau balik. Perkembangan ilmu dan akal itu bergantung pada individu yang bersangkutan. Sebagian orang yang telah mampu memanfaatkan akal dan pikirannya untuk sesuatu yang positif, maka qalbunya mudah mendapatkan ilham dari Allah. Itulah yang disebut mukasyafah, yaitu penyingkapan atau terbukanya hijab atau penghalang. Sesungguhnya setiap orang yang suluk, yaitu menempuh jalan menuju Allah, akan mengetahui kondisi pada permulaan dan pada saat akhirnya. Pada kondisi permulaan sebenarnya ia tidak mengetahui secara yakin, tetapi ia membenarkan karena mengimani perkara yang gaib, sebagaimana kita beriman kepada kenabian dan Nabi membenarkan adanya Nabi, tetapi tidak mengetahui hakikat kenabian. Yang mengetahui hakikat kenabian hanyalah Nabi itu sendiri. Akal manusia tidak mampu mengetahui tentang apa yang dibukakan oleh Allah kepada para walinya dan para nabinya, lebih-lebih tentang keistimewaan mereka. Dalam Quran surat Fatir ayat 2 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak seorang pun yang dapat menahannya.
Sesungguhnya kolbu itu tidak ubahnya seperti bejana-bejana. Selama bejana-bejana itu penuh oleh air, pasti udara tidak dapat memasukinya. Begitu pula jika kolbu disibukkan untuk memikirkan selain Allah, maka ia tidak akan dapat dimasuki oleh ma'rifat mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Telah diisyaratkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adama la nadaru ila malakutis sama. Apabila setan-setan tidak mengelilingi hati anak Adam atau manusia, pasti manusia itu dapat melihat kerajaan lain. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Jelaslah kiranya bahwa keistimewaan manusia itu terletak pada ilmu dan hikmah yang dimiliki. Dan yang paling mulia di antara berbagai macam ilmu adalah ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Pada ilmu itulah terkandung kesempurnaan manusia. Kesempurnaan manusia itu merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Allah. Tubuh ini tersusun untuk tempat bersemayam jiwa. Jiwa sebagai tempat bersemayam ilmu. Ilmu merupakan sebuah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh manusia. Mengapa para nabi itu lebih dekat dengan malaikat? Sebab mereka senantiasa menggunakan ilmunya untuk memikirkan hakikat setiap persoalan. Anggota tubuhnya membantu memberi kekuatan energi kepada kolbunya. Orang yang menuruti keinginan untuk kenikmatan yang dirasakan oleh tubuhnya, maka kedudukannya seperti binatang yang mencari makanan. Pasti kemuliaannya turun ke tingkat paling bawah. Kadang-kadang menjadi rakus seperti babi. Kadang-kadang buas seperti anjing dan harimau. Kadang pula dengki seperti perangai unta. Sekali waktu sombong seperti singa dan penipu seperti pelanduk. Akan tetapi jika kolbu dapat mengendalikan ilmu dan akal, maka anggota tubuh akan memberi kekuatan untuk mencapai keinginan menuju kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang beruntung. Jika kita mampu mengolah kolbu menjadi demikian, maka kita akan mendapatkan sejumlah kebahagiaan. Tujuan utama kita adalah berjumpa dengan Allah. Negeri akhirat adalah sesuatu yang menjadi perhatian. Dunia ini merupakan tempat tinggal saja. Adapun kendaraannya untuk menempuhnya ialah anggota tubuh kita. Kita akan mendapat petunjuk, hidayah dari Allah, dan pandai mensyukuri nikmatnya. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika Ka'ab bin Al-Ahbar menemui Aisyah dan berkata, kedua mata manusia itu merupakan pemberi petunjuk. Telinganya adalah corong, mulutnya adalah guru bahasa, kedua tangannya adalah sayap, kedua kakinya adalah pos, dan hatinya adalah raja. Apabila raja baik, pasti tentara-tentaranya baik. Aisyah radhiyallahu anha menimpali, aku juga pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai bejana-bejana di buminya, yaitu kolbu. Maka kolbu jua yang paling dicintai Allah, paling lembut,
paling halus, paling bersih, dan paling keras. Ali kemudian menafsirkannya lalu berkata, hati paling keras terhadap agama, paling bersih terhadap keyakinannya, dan paling halus terhadap saudara-saudaranya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Quran Surat An-Nur ayat 35. Ubay bin Ka'ab berkata, adalah seperti cahaya orang mukmin dan kolbunya. Sedangkan kolbu orang mukmin itu terpelihara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 22, fi lauhil mahfuz, yang tersimpan dalam lauhul mahfuz. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini berkaitan dengan keistimewaan kolbu. Dengan demikian kita dapat mengambil intisari bahwa kolbu merupakan raja. Apabila rajanya baik, maka tentara-tentaranya akan baik pula. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi